Benar ya Tuhan bahwa melayani Tuhan adalah kerinduan kami, bahkan keputusan kami untuk terus hidup dalam melayani Tuhan, karena kami tahu bahwa sesungguhnya yang paling utama yang kami kerjakan dalam hidup kami adalah bagaimana kami bisa menyenangkan Tuhan kami melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau korbankan segala-galanya demi keselamatan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur bisa ada sebagaimana kami ada. Semua itu pun karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau berkenan memberkati sekaliannya kami yang menyampaikan, yang mendengar. Biarlah semuanya sama-sama diberkati melalui pemberitaan firman, sehingga firman yang ditaburkan itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman, mengalami kehidupan rohani yang semakin hari semakin meningkat dan tidak turun, semakin hari semakin dewasa dan tidak mundur, supaya dengan demikian Tuhan senantiasa dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom buat kita semua. Sekali lagi shalom. Ya. Salam dulu kiri kanannya, katakan selamat Paskah. Ya. Pak Alek nggak ada kawannya. Haleluya. Saudara, bahwa seperti yang disampaikan oleh WL tadi, bahwa minggu-minggu ini memang minggu-minggu di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan berkhotbah mengenai apa yang dikerjakan Yesus selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Jikalau ada kesempatan mungkin khotbah berikutnya saya akan mencoba untuk menyampaikan itu. Namun pada kesempatan ini kita kembali, saya ajak melalui kebenaran firman Tuhan untuk merenungkan kembali akan kebangkitan Kristus. Hari Jumat yang lalu di Jumat Agung saya menyampaikan firman Tuhan mengenai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Setidaknya ada 2 kemarin kita bahas, Eloi Eloi lama sabachthani, dan juga tetelestai atau sudah selesai. Dan hari ini sebenarnya minggu lalu bertepatan Paskah, namun saya pikir tidak terlambat juga kalau kita kembali merenungkan akan kuasa kebangkitan Kristus. Maka tema kali ini, ya slide saya tidak kasih ya, karena memang minggu ini pun merupakan minggu-minggu yang sangat padat sekali bagi saya. Dua hari yang lalu, hari Jumat, ada Paskah SMA dan SMK sekota Batam. Jadi mempersiapkan itu juga sangat butuh waktu. Kemudian tadi malam kami juga Paskah Yayasan Alumni Kristen Politeknik Negeri Medan yang ada di Batam, Paskah Akbar pertama sekali yang dilaksanakan di Batam, dan saya juga sangat banyak sekali tersita waktu ke sana, sehingga sebenarnya kondisi fisik juga kurang fit, karena mau tidak mau baru tadi malam juga persiapan khotbah Pak. Sampai jam 6 pagi saya baru tidur tadi. Makanya saya WA Gilbert, sorry, saya kayaknya setengah 10 baru sampai gereja, karena memang hampir sulit untuk menemukan waktu untuk persiapan. Namun kita bersyukur bisa bertemu dengan sehat. Saya berdoa Tuhan jangan sampai sakit, Tuhan jangan sampai demam. Dan puji Tuhan tidur sekitar 2 jam lebih dan bisa fit. Saudara, tema yang kita ambil hari ini makna kebangkitan Kristus. Sama-sama katakan makna kebangkitan Kristus. Saudara, kita lihat Sarah bantu Matius 28 ayat 1 sampai 6. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Ya, kita baca bersama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saya ingin kita fokus kembali di ayat yang ke-6 ini. Sama-sama kita baca, dua ayat.
Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ia tidak di sini, ya. Ia tidak di sini sebab apa? Ia telah bangkit. Sekali lagi, Yesus tidak di sini sebab apa? Yesus telah bangkit. Ini merupakan esensi yang sangat dasar, yang paling dasar, fondasi yang sangat kuat yang harus dipegang, yang harus dimiliki dan harus diyakini oleh orang-orang percaya. Kenapa? Nanti kita akan lihat apa sih makna kebangkitan Kristus bagi iman orang percaya. Apakah makna atau esensi bangkitnya Kristus dari kematian bagi iman orang percaya. Dan sekali lagi saya akan awali bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan fondasi yang harus dimiliki, yang harus dipercayai oleh setiap orang percaya. Katakan amin. Saudara, memang saya ketika persiapan khotbah terkadang saya membayangkan terlalu jauh, makanya saya berangan-angan. Kalau seandainya pada waktu Yesus, zaman Yesus, perkembangan teknologi sudah pesat seperti sekarang, saya sambil mempersiapkan merenung-renung apa yang terjadi kira-kira ya. Kemudian saya mengambil kesimpulan, sejarah akan berubah. Dan kemungkinan agama Kristen itu akan menjadi agama yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Betapa tidak? Selama Yesus hidup saja kita bisa melihat ya, ada banyak sekali perkara-perkara yang ajaib yang dikerjakan. Bayangkan pada waktu Yesus membangkitkan orang mati, tiba-tiba memang saya menghayal sebenarnya ya. Tiba-tiba orang tua yang membangkitkan itu live streaming dia kan. Jadi tersebar kemana-mana. Orang melihat, woi ini mujizat. Mungkin ada bapak ibu yang mengikuti Ida Dayak. Ada nggak yang mengikuti Ida Dayak? Orang Dayak yang sampai terkenal kemana-mana karena apa? Karena ada kemampuan untuk menyembuhkan yang patah-patah tulang. Memang itu saya pikir kuasa dari mana ya? Yang sudah bengkok 3 seperti ini, dia pegang sebentar saja kemudian dia tarik normal. Makanya ada isu bahwa Ida Dayak juga menyembuhkan anak Raja Putra Mahkota Arab Saudi, Raja Salman, anaknya juga cacat. Dan ada isu Ida Dayak menyembuhkan juga, tapi kita tidak tahu benar atau tidak. Itu saja viral saudara, viral luar biasa. Apa yang terjadi pada waktu ayat yang kita baca tadi, ayat kedua, terjadilah gempa yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit, dan itu disaksikan oleh prajurit yang menjaga kuburan. Kemudian tiba-tiba prajurit secara refleks mengambil handphonenya, kemudian di live streaming. Apa kira-kira yang terjadi? Ada malaikat turun, batu yang besar terguling. Wah, ini luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang paling klimaks barangkali, pada waktu Yesus akan terangkat ke surga, tiba-tiba Simon Petrus dan Yohanes ambil handphonenya, dia kamerai. Wow, Yesus terangkat ke surga. Maka saya percaya akan banyak orang-orang yang mengikuti Kristus. Namun ternyata bukan begitu cara Tuhan. Bisa tidak Tuhan buat seperti itu? Bisa, ya, tapi tidak begitu. Khotbah saya bukan ke sana sebenarnya. Saya teringat saja karena saya waktu mempersiapkan ini ketawa-ketawa sendiri. Oh iya, kenapa nggak seperti itu? Saudara, bahwa saya mau katakan bahwa mengenai kebangkitan Kristus itu adalah fondasi iman kekristenan. Itulah sebabnya perihal kebangkitan Kristus banyak sekarang pihak-pihak yang mulai berusaha untuk memutarbalikkan fakta itu. Mereka mulai mencari-cari alasan, mencari-cari paradigma, mencari-cari cara bagaimana caranya supaya kebangkitan Kristus itu tidak diterima oleh orang lain, oleh semua orang barangkali bahkan. Makanya kita bisa melihat ada beberapa teori yang dikembangkan oleh para bidat atau para penyesat atau para serigala berbulu domba. Mereka katakan bahwa sebenarnya mayat Yesus itu, Yesus tidak bangkit, namun mayatnya dicuri. Siapa yang curi? Ada yang katakan yang mencuri itu adalah murid Yesus. Ada yang mengatakan dicuri oleh Yusuf Arimatea. Ada yang mengatakan dicuri oleh prajurit yang menjaga. Kalau kita bahas, maka argumen seperti itu sangat gampang dipatahkan. Ya, ada lagi yang berkata bahwa Yesus sebenarnya tidak mati, hanya pingsan. Kemudian ketika di kuburan dia akhirnya bangun dan pergi keluar. Yesus ditombak, dimahkotai duri, dipaku. Apakah pingsan seperti itu? Tentu mati. Dan argumen itu juga banyak diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Diterima. Dan ada argumen-argumen yang lain. Saudara, namun Matius yang kita baca tadi mencatat bahwa
iya, Yesus tidak di sini. Kenapa? Bukan karena dia dicuri. Kenapa? Bukan karena dia pingsan dan kemudian sadar dari pingsannya. Kalau dicuri tidak mungkin kain kafan itu dilipat dengan rapi lagi. Ada kira-kira pencuri, begitu mencuri, merampok rumah orang, kemudian apa yang dilakukan? Dia lihat sana pakaian berserakan, dia lipat dulu. Dia lihat piring di dapur belum dicuci, dia cuci dulu, kemudian dia keluar. Mana ada pencuri seperti itu? Namun Alkitab mencatat kain kafan terlipat dengan rapi dan seterusnya. Terus saya mengatakan, penulis Matius tadi mengatakan bahwa Yesus tidak di sini bukan karena alasan itu tadi. Yesus tidak di sini karena dia telah bangkit, dia telah mengalahkan maut, dan dia telah hidup. Makanya ada lagu, hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup, dan seterusnya. Saudara, makanya peristiwa terbesar di dalam kekristenan bukanlah Natal. Peristiwa terbesar kekristenan bukan juga Jumat Agung. Namun sesungguhnya peristiwa terbesar di dalam kekristenan itu adalah pada waktu Kristus bangkit. Namun saya juga tidak mengatakan Natal tidak penting, Jumat Agung tidak penting, karena ketiga ini merupakan rentetan yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus bisa bangkit dari kematian kalau dia tidak pernah dilahirkan? Bagaimana mungkin Yesus bisa bangkit dari kematian kalau dia tidak pernah mati terlebih dahulu? Namun saya mau katakan bahwa sebenarnya perayaan Paskah itu semestinya mendapatkan perhatian yang lebih intens, perhatian yang lebih besar, porsinya lebih besar daripada perayaan yang lain. Namun faktanya apa yang terjadi? Bahwa yang terbesar Paskah atau Natal, Bapak Ibu? Natal. Dan itu memang sudah jadi tradisi dan tidak ada salahnya juga. Namun sebenarnya kita perlu memberikan porsi yang lebih besar di dalam mengingat dan memperingati akan kebangkitan Kristus. Makanya Yesus tidak pernah berkata, saya tidak menemukan satu ayat pun Yesus berkata dalam Alkitab, ingatlah akan kelahiran. Namun coba buka 1 Korintus 15 ayat 14. Namun yang disampaikan Yesus adalah ingatlah akan, kita baca dulu dari sini, 1 Korintus 15 ayat 14. Kita buka dulu. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kemudian ayat 17 dan 18. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara, saya mau menyampaikan begini, bahwa sia-sialah kepercayaan saudara dan saya, sia-sialah kita melayani, sia-sialah kita datang beribadah, sia-sialah saya berkhotbah, sia-sialah kita memberi pemberian yang terbaik, sia-sialah kita menolong sesama, sia-sialah kita berkorban bagi orang lain jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Makanya sebenarnya bahwa peristiwa terbesar dalam hidup kekristenan adalah Yesus bangkit. Nanti kita akan lihat apa makna kebangkitan daripada Kristus itu sendiri. Makanya Yesus tidak pernah meminta kita untuk mengingat kelahirannya, namun kita setiap bulan melaksanakan perjamuan kudus. Itu adalah perintah Yesus. Apa Yesus katakan? Paulus mencatat dalam 1 Korintus 15, dia katakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu menjadi peringatan setiap kali kamu mengingatnya, menjadi peringatan akan kematianku. Artinya Yesus mengingatkan supaya semua orang percaya selalu mengingat apa? Bukan kelahirannya, bukan kematiannya, namun mengingat kematian dan kebangkitannya. Itulah sebabnya tiap-tiap bulan untuk gereja GBI melaksanakan perjamuan kudus setiap, kalau kita minggu pertama. Namun gereja-gereja suku biasanya 1 kali dalam 6 bulan. Saudara, kita akan melihat selanjutnya. Sebentar saya akan mereview sedikit bagaimana sih sebenarnya peristiwa kebangkitan Yesus. Alkitab mencatat dalam kitab Matius tadi yang kita baca, sebenarnya itu tidak terlalu lengkap kalau kita tidak sempurnakan dengan penulis Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka kita akan melihat rentetannya demikian. Pada waktu Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga, sebenarnya ini pun menjadi masalah. Karena saya hampir yakin tidak semua orang Kristen
memahami hari ketiga itu kenapa tepat di hari Minggu. Kalau kita hitung hari Jumat ke hari Minggu itu hanya 2 hari. Jumat ke Sabtu berapa hari? 1 hari. Sabtu ke Minggu 1 hari. Artinya Jumat ke Minggu hanya 2 hari. Nah, kalau kita berapologet, kita tidak paham, maka akan bahaya. Namun saya tidak punya waktu menjelaskan ini, namun kita percaya bahwa Kristus bangkit di hari ketiga. Ada penjelasan yang lebih spesifik lagi. Saudara, pada waktu Yesus bangkit, maka pagi-pagi benar sebelum fajar menyingsing di hari Minggu atau hari pertama, maka Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan Salome itu pergi ke kubur Yesus. Yang terjadi adalah mereka melihat bahwa batu itu sudah terguling. Kemudian apa yang terjadi? Ada malaikat di sana. Kemudian kedua perempuan ini, ketiga perempuan langsung kembali, sementara Maria Magdalena langsung menjumpai murid Yesus, Petrus dan Yohanes. Seketika itu juga maka kedua murid ini lari dan tiba-tiba diikuti oleh Maria Magdalena dari belakang. Yang terjadi berikutnya adalah begitu melihat kubur sudah kosong, Petrus dan juga Yohanes langsung lari lagi mencari keberadaan Yesus. Namun menarik kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Dia tinggal di sana sendiri, kemudian dia masuk ke dalam kubur itu dan dia melihat ada 2 pribadi yang duduk di tempat di mana Yesus dibaringkan. Dan menarik bahwa Maria mengira bahwa 2 orang itu orang biasa atau penjaga taman, karena memang Maria Magdalena bukan orang daerah sana, tapi dia orang Galilea, maka dia tidak kenal, dia pikir orang lain. Kemudian juga ada lagi yang memanggil dia dari belakang, dia lihat, kemudian dia berpikir itu orang penjaga taman juga. Namun pada akhirnya nanti kita tahu bahwa Yesus memperkenalkan diri kepada Maria Magdalena. Dan sejak itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan melakukan banyak hal selama 40 hari sebelum dia akhirnya nanti naik ke surga. Dan saya mau katakan bahwa bukti-bukti yang kita baca tadi, yang kita telah lihat tadi, itu menunjukkan bahwa benar Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit dari kematian. Nah, kalau begitu, apa kira-kira makna dari kebangkitan Kristus? Apa kira-kira makna kebangkitan Kristus bagi kita? Saudara, yang pertama saya catat ada 4, tapi saya singkat saja di sini, tidak akan panjang-panjang. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 54c atau 1 Korintus 15 ayat 54. Kita lihat bagian C-nya saja, bahwa kita baca sama-sama, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55, next. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Oke. Bahwa makna kemenangan Kristus yang pertama adalah maut dan iblis telah dikalahkan. Kemenangan atau kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu memberikan sebuah jaminan kepada orang yang percaya bahwa maut, iblis itu sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan, bukan akan dikalahkan. Saudara, kalau kita melihat sepanjang perjalanan hidup manusia di dalam Alkitab, maka ada 2 musuh manusia yang berkuasa untuk apa? Untuk menyeret jiwa manusia menjauh daripada Tuhan. Musuh yang pertama itu jelas iblis, seperti pencuri, ya. Musuh yang kedua adalah maut. Saudara, saya mau katakan bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, maka ayat yang kita baca tadi mencatat bahwa maut telah dikalahkan. Maka ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara tahu sengat? Sengat itu kalau lebah punya sengat, itu menyakitkan. Sengat itu sama dengan bisa atau sama dengan racun. Artinya bahwa ternyata maut itu kematian. Kematian itu ternyata bukan hanya sekedar mati, roh meninggalkan tubuh dan tubuh tinggal di bumi dan roh akan menuju kekekalan, apakah neraka atau surga. Tidak hanya seperti itu. Bahwa ternyata maut atau kematian memiliki sengat. Setelah kita mati,
bagi orang yang tidak percaya, maka sengat maut akan menyengatnya kembali. Di mana? Di penghukuman kekal, di neraka. Namun Alkitab mencatat melalui kebangkitan Kristus, Paulus menantang maut. Apa dikatakan Paulus? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya saudara, bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita, maka ketika kita akan mati meninggalkan dunia, sengat maut itu tidak lagi berkuasa atas kita. Kematian kekal itu tidak akan kita nikmati lagi. Kengerian neraka itu bukan bagian kita lagi. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit mengalahkan maut, sehingga setiap yang percaya tidak akan lagi mengalami kengerian maut, bisa maut, sengat maut. Makanya ayat 57, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan kita bukan karena siapa kita, namun kemenangan kita karena Kristus Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Katakan amin Bapak Ibu. Maut dikalahkan. Yang berikutnya tadi apa? Iblis. Bagaimana dengan iblis? Maka melalui kebangkitan Kristus, iblis juga dikalahkan. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, kita baca sama-sama dua-duanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya sedikit menjelaskan, sebenarnya dalam kelas teologi ini namanya proto-evangelion ya, atau Injil mula-mula. Sebelum Injil Kristus nanti datang, sudah ada Injil di dalam Perjanjian Lama. Inilah proto-evangelion. Apa dikatakan di sana? Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sana, konteksnya Allah sedang berbicara kepada iblis dan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dan perempuan ini. Antara apa? Antara keturunan iblis dan keturunan Hawa. Nah, saudara, yang menarik nanti kalau kita tarik garis benang merahnya, maka keturunan perempuan itu merujuk kepada Yesus. Keturunan perempuan, bukan keturunan perempuan ini. Kalau keturunan perempuan ini, maka akan ada banyak muncul Mesias. Namun dikatakan keturunan perempuan ini, artinya itu merujuk kepada Yesus yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa ada campur tangan laki-laki. Ya, kemudian apa dikatakan? Keturunannya atau keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunan iblis. Kalau kepala diremukkan, kira-kira mati atau tidak? Pasti mati. Selanjutnya, dan engkau iblis atau keturunanmu iblis akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan, akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Yang dimaksud di sini adalah Yesus nantinya. Dan ini saudara tergenapi di dalam salib. Maka kita bisa melihat pada waktu Yesus berkata tetelestai atau sudah selesai, maka Yesus sedang berkata misi keselamatan, tugasnya diutus Bapa ke dunia sudah selesai. Dan ketika dia katakan sudah selesai, maka dia sudah menyelesaikan tugasnya dan mati selama 3 hari, kemudian bangkit di hari ketiga. Pada waktu Yesus bangkit di hari ketiga, disitulah digenapi bahwa kepala keturunan iblis itu diremukkan. Kepala iblis atau kuasa iblis, otoritas iblis, kelicikan iblis, bahkan kengerian iblis itu sudah diremukkan, itu sudah dihancurkan, itu sudah dikalahkan. Dan selanjutnya apa? Keturunan iblis akan meremukkan tumitnya. Kalau tumit remuk, sakit atau tidak? Sakit, tapi tidak mati. Yesus mati selama 3 hari. Itu firman yang ini digenapi. Kemudian Yesus bangkit kembali, sehingga genaplah bahwa maut, iblis itu sudah dikalahkan. Bukankah ini berita gembira bagi kita sebagai orang percaya? Bukankah ini sebuah kabar baik bagi kita? Maka selayaknya kita bersyukur bahwa kebangkitan Kristus sudah mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus sudah mengalahkan iblis. Saudara, yang kedua, hutang dosa sudah lunas dibayar melalui
kebangkitan Kristus. Saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam Roma 6 ayat 23 kita bisa melihat di sana bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu kita tahu, kematian jasmani juga kematian rohani, kebinasaan kekal menjadi upahnya. Dan kalau hutang dosa adalah maut, Yesus datang untuk menebus dosa manusia, maka mau tidak mau Yesus harus mengalami yang namanya maut. Kalau saya punya hutang uang sekian rupiah, kemudian sebut saja Pak Alex ingin menebus hutang saya, maka karena saya berhutang uang kepada orang lain, maka mau tidak mau Pak Alex juga harus membayarkan uang kepada orang yang menghutang saya. Karena hutang dosa adalah maut, upah dosa adalah maut, maka Yesus mau tidak mau harus mengalami yang namanya maut. Karena memang itulah satu-satunya jalan supaya hutang dosa manusia itu bisa lunas dibayar. Saudara, yang menarik di sini adalah bahwa pada waktu Yesus melaksanakan misi penebusan itu di atas kayu salib, yang saya sampaikan tadi juga di awal dan saya dikhotbahkan juga hari Jumat yang lalu, bahwa Yesus ada satu kalimat yang sangat menarik di sana. Pada waktu Yesus katakan, sudah selesai. Pada waktu Yesus berkata, tetelestai. Pada waktu Yesus berkata, sudah selesai. Maka pada waktu dia berkata demikian, hutang dosa yang harusnya kita yang bayar, hukuman dosa yang harusnya kita tanggung, kutuk dosa yang mestinya dipikulkan kepada kita, maka semua beban itu, semua kutukan itu, semua hukuman itu sekarang berada di pundak Yesus. Sehingga Allah Bapa melihat saudara dan saya bukan lagi sebagai manusia berdosa. Kenapa? Karena dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga Allah Bapa bukan lagi melihat bagaimana kita kejinya akibat dosa. Namun yang terjadi adalah Allah Bapa memalingkan mukanya dari Yesus. Karena sekarang Yesus keji di mata Bapa. Kenapa? Yesus sekarang memikul dosa saudara dan saya. Sehingga dengan demikian maka saudara dan saya diperlayakkan untuk masuk ke dalam kekekalan, masuk ke dalam hidup yang kekal. Kenapa? Sekali lagi, bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena pelayanan saya, bukan juga karena perbuatan baik Bapak Ibu Saudara. Namun itu semua dimungkinkan semata-mata karena anugerah yang sangat besar, karena kasih karunia yang tidak terhingga besarnya. Sehingga saudara dan saya dilayakkan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, bertemu dengan muka bersama dengan Bapa di surga di suatu kelak nanti. Saudara, saya mau katakan bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu sudah menyelesaikan hutang dosa. Hutang dosa manusia sudah selesai dan dibayar dengan harga yang mahal, lunas dibayar, sehingga saudara dan saya dimungkinkan untuk menikmati kehidupan kekal. Yang ketiga, saudara, saya tidak akan panjang lagi. Kebangkitan Kristus itu memiliki makna bahwa akan ada saatnya kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Kebangkitan Kristus itu juga memiliki makna akan ada pengharapan bagi semua orang bahwa kebangkitan tubuh juga pasti akan berlaku. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Sama-sama kita baca, dua ya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Allah yang membangkitkan Yesus, ya, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Memang kalau kita gali nanti secara teologi, Allah membangkitkan Yesus itu juga menjadi polemik sekarang. Namun saya tidak akan bahas masalah itu, karena ada pakar-pakar teologi yang sekarang juga sedang berdebat. Pakar-pakar teologi ini adalah tokoh-tokoh yang saya kagumi pula. Mereka berbeda pandang dalam hal ini. Mereka yang satu berkata Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, dia tidak punya kuasa membangkitkan dirinya sendiri. Yang lain bilang Yesus membangkitkan dirinya sendiri karena dia juga bagian dari Allah. Tanpa pertolongan Allah Bapa pun Yesus sanggup membangkitkan dirinya sendiri. Namun ada satu yang saya senang, bahwa seorang hamba Tuhan ini berkata begini, kita tidak boleh memisah-misahkan, memecah-mecahkan antara Alkitab.
Sebut saja misalnya di dalam Alkitab ada 90% ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Namun ada satu ayat saja dalam Yohanes mengatakan bahwa aku berkuasa memberikan dan mengambil kembali nyawaku. Maka yang 90% itu tidak bisa kita jadikan sebagai standar bahwa perkataan Yesus yang satu ayat itu menjadi salah. Akhirnya semua banyak orang tercerahkan melalui pernyataan ini, sehingga muncullah kesimpulan, dan saya setuju dengan kesimpulan ini, bahwa Yesus bangkit itu bukan atas pekerjaan Allah semata, bukan juga atas pekerjaan Yesus sendiri, namun ada peran Allah Tritunggal di dalam. Maka Allah membangkitkan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, sehingga atas kehendak Yesus juga sendiri dia menjadi bangkit dan maut menjadi kalah. Kemudian kita memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh. Saudara, pada waktu kita mati, maka memang benar roh meninggalkan tubuh, roh akan menuju kekekalan. Kalau selama hidupnya dia percaya, maka rohnya akan masuk kepada Firdaus. Jika selama hidupnya dia bukan orang percaya, maka rohnya akan mengalami sebuah penghukuman kekal. Namun ternyata saudara, itu tidak berhenti di sana, bahwa tubuh yang akan dikubur di bumi ini juga suatu saat akan dibangkitkan kembali. Ada banyak ayat yang mencatat seperti itu. Salah satunya 1 Korintus 6 ayat 14 ini tadi, bahwa mengatakan bahwa suatu saat nanti, pada waktu kapan? Alkitab mencatat pada waktu Yesus datang kedua kali, maka tubuh yang sudah dikubur akan dibangkitkan kembali. Untuk apa saudara? Untuk apa tubuh itu akan dibangkitkan? Bagi mereka selama hidupnya adalah orang percaya, maka tubuhnya akan dibangkitkan untuk dimuliakan. Namun bagi mereka selama hidupnya tidak percaya, maka tubuh akan dibangkitkan untuk dibinasakan, untuk dihukum. Saya kasih contoh, misalnya Gilbert. Pada waktu tubuhnya dibangkitkan, bahwa Gilbert orang percaya, maka tubuhnya akan dimuliakan. Ya, kemudian siapa saya lupa. Petra pada waktu dibangkitkan, namun selama hidupnya dia bukan orang percaya, maka akan dibangkitkan untuk dibinasakan. Saya tanya kepada Gilbert, kamu senang tidak pada waktu mendengar kabar tubuh akan dibangkitkan, kamu akan dimuliakan? Senang atau tidak? Senang. Kenapa? Karena dibangkitkan untuk dimuliakan. Petra bagaimana kira-kira? Senang tidak mendengar kabar itu? Tentu tidak. Mending gak usah bangkit-bangkit deh, biar gak dihukum. Mati saja terus, biar nggak dihukum. Maka begini ya saudara, faktanya bahwa kebangkitan tubuh itu adalah berkat bagi orang yang percaya. Namun kebangkitan tubuh adalah musibah bagi orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena kebangkitan tubuh akan menyeret orang yang tidak percaya untuk dihukum selama-lamanya. Bangkit untuk dihukum. Orang yang percaya bangkit untuk dimuliakan. Saudara, kebangkitan Kristus itu memberikan sebuah pengharapan kepada saudara dan saya bahwa akan ada kebangkitan tubuh. Amin. Yang terakhir dan yang paling terakhir, yang keempat, bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kenapa ini penting? Ini sangat penting karena sekarang ada banyak sekali ajaran-ajaran yang mulai menyepelekan ketuhanan Kristus, mulai menyepelekan kealahan Kristus. Bukan orang yang di luar Kristen yang mengatakan seperti itu. Bahkan kekristenan sendiri ada beberapa ajaran gereja, saya tidak sebutkan gerejanya, dan ini gereja besar dan memiliki banyak cabang di mana-mana, dan mereka mulai merendahkan Kristus dengan tidak menyetarakan Kristus dengan Allah Bapa, dengan tidak menyetarakan Kristus dengan Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa Yesus memang benar memiliki kuasa untuk mengadakan mukjizat, namun Dia bukan Allah. Dia satu tingkat lebih rendah daripada Allah Bapa. Tentu Pak Alex sudah paham sekali dalam hal ini, ya. Saudara, kenapa perlu kita ingatkan kembali bahwa kebangkitan Kristus itu ada membuktikan bahwa Dia adalah Allah? Sekali lagi saya mau meyakinkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan sedikit pun terkecoh begitu ada pengajaran-pengajaran sesat yang berkata, dan kemudian mulai mencari-cari alasan yang nampaknya logika, yang nampaknya masuk akal, sehingga kita berkata, oh kalau memang Dia adalah Tuhan, kenapa pada waktu disalib Dia berkata, Tuhan, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Kemudian mereka berkata,
Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ngapain dia berteriak kepada Bapaknya kalau memang dia adalah Tuhan, kalau memang dia setara dengan Tuhan, dan memang dia adalah Tuhan? Maka dengan alasan-alasan, dengan filosofi-filosofi yang berkembang, kemudian kita akan digiring, diberikan alasan satu ke alasan yang lain, argumen satu ke argumen yang lain, sehingga kita percaya, oh Yesus, berarti Yesus benar Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena sejak manusia diciptakan sampai sekarang, belum pernah ada satu oknum pun yang bisa bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Yang dibangkitkan itu banyak. Zaman Yesus juga ada banyak yang dibangkitkan dari kematian, namun pada akhirnya mati lagi. Namun Yesus satu-satunya yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Bukankah ini kabar baik bagi kita Bapak Ibu? Bukankah harusnya kita bersukacita dalam melewati hari-hari kita ke depan, bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan maut. Juga Yesus sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita melalui kebangkitan tubuh, dan kebangkitannya juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu saya katakan, you are on the right track. Saudara dan saya berada di track yang benar. Saudara dan saya berada di jalur yang benar. Jangan pernah sangkali iman, jangan pernah ragukan iman, karena kita sedang berada di jalur yang benar. Katakan amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Bagaimana karya Kristus untuk menebus dosa manusia. Kami menyaksikan dan kami mendengar melalui firman-Mu pada hari ini bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh mulia. Kebangkitan Kristus itu sungguh suatu perkara yang dahsyat, bahwa musuh terbesar manusia, iblis dan maut, sudah dipatahkan, sudah dikalahkan, kuasanya sudah dilucuti. Dan setiap kami yang percaya akan hal itu, maka kami tidak akan mengalami sengat maut, kami tidak akan mengalami kengerian maut, kami tidak akan mengalami kengerian neraka, kami tidak akan mengalami penghukuman kekal. Namun pada waktu kami percaya mengimani akan hal itu, maka kehidupan kekal menjadi bagian kami. Pada waktu tubuh akan dibangkitkan, maka tubuh kami akan dimuliakan untuk mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan semua orang percaya, bersama dengan Allah Tritunggal di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, teguhkan terus iman kami. Kami manusia yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh keadaan sekitar kami. Namun kami mohon Roh Kudus supaya firman ini termeterai ke dalam hati kami, sehingga sedikit pun kebenaran ini tidak tergoyahkan dari iman kami, sehingga sekalipun dunia mulai bergoncang ke kiri dan ke kanan, dunia mulai meninggalkan Tuhan, dunia mulai menyangkal imannya karena keindahan, karena kenyamanan, namun kami tetap berdiri teguh dalam firman yang benar bahwa Kristus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari bersama kita katakan amin.